Langsung di lokasi tempat ditemukannya dua jasad anak kecil laki-laki di mana berusia 10 tahun dan juga berusia 6 tahun yang diketahui dibunuh oleh ayah tirinya akibat ingin ataupun meminta ingin dibelikan es krim begitu, dan sang ayah pun sempat menolak dan terjadi cekcok yang menyebabkan sang ayah berniat ataupun melakukan pembunuhan terhadap dua anak tirinya ini. Dan diketahui bahwa sang ayah juga memberitahukan melalui pesan singkat kepada sang istri bahwa sang anak ataupun dua orang anak ini telah dibunuh. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis dari terjadinya pembunuhan ini. Selamat sore, Pak Riko. Selamat sore. Ya Pak, dari temuan polisi saat ini bagaimana sebenarnya motif dan juga kronologis terjadinya pembunuhan ini, Pak? Motif daripada tersangka, dari keterangan awal tersangka, yang bersangkutan menyampaikan karena yang bersangkutan sakit hati karena dikatain sama anak-anaknya ini adalah seorang ayah yang pelit dan anak-anaknya mau meminta ibunya untuk mencari ayah yang baru. Ya baik Pak, dari motifnya sendiri Pak, karena kesal begitu ya Pak, kronologis awalnya bagaimana Pak? Kronologis awal, jadi anak ini kan tinggal sama neneknya. Hari Jumat itu diantar sama ibunya ke rumah neneknya. Kemudian Jumat sore si anak-anak ini kembali ke rumah, kemudian malam nonton TV bersama ayahnya, bertiga mereka nonton TV. Kemudian anaknya ini minta dibelikan es, kemudian ayahnya menyatakan bahwa tidak punya uang. Kemudian si anak-anak ini mengatakan bahwa ayah pelit dan akan meminta ibunya untuk mencari ayah yang baru. Motifnya ini karena dia sakit hati dan dendam sama anak tersebut. Ini baru keterangan awal dari tersangka. Baik, Pak. Nah, diketahui bahwa dia sempat memberitahukan kepada sang istri bahwa dua orang anak ini telah dibunuh, Pak. Itu bagaimana, Pak? Betul, jadi pengakuan tersangka membunuhnya itu hari Jumat malam. Kemudian hari Minggu pagi pukul 7.30 yang bersangkutan mengirimkan chat lewat akun Facebook yang bersangkutan ke istrinya. Itu mengatakan bahwa dia sudah membunuh dua anaknya dan sudah dibuang ke sebelah sekolah ini. Iya baik Pak. Nah, dari keterangan bahwa jasad dua bocah ini diketahui sudah tewas 2 hari sebelumnya Pak. Itu bagaimana Pak keterangan dari ataupun dari temuan dari pihak kepolisian? Dari kami sementara masih menunggu dari hasil autopsi dari rumah sakit. Sampai sekarang belum selesai karena baru siang ini. Baik Pak. Nah, untuk hari ini Pak, agenda rekonstruksi apa saja Pak yang akan dilakukan Pak? Rekonstruksi hari ini ada rencana ada 17 adegan yang akan kita rekonstruksikan. Kemudian ada 2 titik nanti yang akan kita laksanakan rekonstruksi. Baik, saat ini tersangka sudah berada di mana Pak, ataukah akan dibawa ke lokasi rekonstruksi? Sekarang sedang pelaksanaan rekonstruksi. Ya. Baik Pak, untuk kasus pembunuhan ini tersangka dikenakan pasal berapa Pak? Nah, sementara akan kita kenakan pasal 338, kemudian pasal 351 ayat 3, kemudian Undang-Undang 35 tahun 2014, pasal 80 ayat 3. Baik Pak, apakah nantinya akan ataupun ada motif lain begitu, atau adakah tersangka lain yang ikut membantu dalam proses pembunuhan ini Pak? Nah, ini yang sedang didalami sama rekan-rekan penyidik. Dan di sini saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan penyidik karena dalam waktu yang singkat setelah menerima informasi pagi, sore hari tersangka dapat kita amankan. Ya, baik, terima kasih Pak atas informasinya. Nah pemirsa, itulah tadi bagaimana keterangan dari Kombes Pol Riko Sunarko selaku Kapolrestabes Medan mengenai motif dan juga kronologis dari pembunuhan terhadap dua orang bocah yang diketahui dibunuh oleh ayah tirinya. Dan pada hari ini pihak kepolisian sedang melakukan rekonstruksi di mana nantinya akan ada 17 adegan dan tersangka juga akan hadir di proses rekonstruksi ini. Saya kembalikan ke studio. Baik, Novri Afandi mengabarkan langsung dari Medan.